Tante Dewi. Hari ini aku mau sharing bikin resep roti abon karakter harimau. Tapi anakku bilang kayak sheep katanya. Pokoknya apa aja lah, pokoknya lucu ya. Yuk kita bikin, let's go. Oke, untuk bikin roti abon itu bahan-bahannya yang kita perlukan. Pertama adalah bread flour, tepung protein tinggi. Ini saya pakai tepung komachi, tapi bisa juga pakai cakra emas atau cakra aja yang biasa tuh yang warna hijau. Nah terus next adalah ragi. Ragi itu penting banget untuk bikin roti karena dia yang akan bikin rotinya ngembang. Nah ragi ini 3 gram, gula sebanyak 55 gram, susu ini susu bubuk ya, susu bubuk ini 7 gram. Ini adalah campuran susu cair dan telur. Jadi susu cair dan telur dicampur, beratnya itu 160 gram. Terus yang ini terakhir adalah butter. Butter itu 25 gram. Bisa ada yang nanya boleh nggak pakai margarin? Boleh, tapi hasilnya nggak akan seenak pakai butter, ya. Lalu abon. Terus ini adalah mayones dan susu kental manis untuk kita bikin olesannya nanti. Oke, langkah awal itu kita mau bikin dough-nya dulu ya. Jadi campur ini ragi. Terus dikasih gulanya. Susu bubuk. Lalu aduk dulu. Bahan yang basah. Kita masuk mesin. Ini kita akan mixer dulu di mesin sampai setengah kalis, terus kita akan campurkan butternya. Nah ini udah setengah kalis. Sekarang kita campur butternya ya. Ingat kalau misalnya baking, bikin roti ataupun sama aja kue, pokoknya baking itu butternya harus room temperature, suhu ruangan. Ini bentuknya masih solid tapi bisa diginiin tuh. Ini berarti udah room temperature. Nah, masuk lagi ke mixer. Ini akan kita mix selama 8 menit. Oke, ini udah di mixer kira-kira kurang lebih 8 menit. Kalau saya bilang 8 menit tuh jangan pas diikutin 8 menit ya, karena kan mungkin kan mesin kita beda, terus mungkin ada juga yang ngulen sendiri pakai tangan. Jadi dites ya, sesekali dites, dicek apakah sudah kalis, diambil sedikit. Ini doughnya dia agak-agak lengket ya emang ya, karena ini nanti jadinya lembut banget. Tuh dia udah kalis ya.
Oke, ini akan saya mixer lagi sebentar lagi biar dia lebih mantap aja. Paling kurang lebih semenit 2 menit, terus udah gitu kita angkat. Oke, ini udah. Kita angkat ya. Nah, ini kita ulen sebentar ya. Oh ya, kalau misalnya seandainya kan mungkin kamu pakai tepungnya kan bukan nggak sama, misalnya bukan pakai yang Komachi atau kadang-kadang susunya juga mereknya beda, jadi semuanya ngaruh ya. Misalnya doughnya kok kayaknya ini lengket banget sih, tambahin aja tepung sedikit, nggak apa-apa kok. Jadi pas diulen pakai tangan ini kamu tambahin tepung sedikit. Ini mau kita proofing nanti. Jangan lupa wadahnya dikasih minyak sedikit kalau mau proofing ya. Jadi dia nggak terlalu lengket nanti. Oke, kita tutup pakai cling wrap. Kita proofing sekitar 1 jam, tergantung kelembapan dan suhu ruangan di rumah kamu. Kalau misalnya dingin bisa 1 jam lebih. Kalau misalnya panas mungkin 45 menit aja udah cukup. Ini doughnya, kalau misalnya kamu pagi-pagi nih mau masak, mau bake untuk anak-anak, ini bisa langsung dimasukin ke kulkas aja ya. Jadi malam-malam kamu bikin, terus pagi-pagi malam-malam bikin, masukin kulkas, terus keluarin pagi-pagi, udah langsung dibentuk, terus segitu proofing kedua, terus masuk oven. Nah ini aku mau bikinnya, ini aku proofing 1 jam, oke? Oke, ini adonannya setelah di proofing 1 jam. Nih. Kita mau ambil, kita keluarin. Kita ulen-ulen sebentar supaya udaranya semuanya keluar. Kalau misalnya kamu mau bikin dough yang ada warnanya, ini saatnya kamu warnain ya. Oke. Kita mau bikin rotinya wajahnya si harimau ya. Jadi ini kita bagi sekitar, tergantung kalau kamu mau bikinnya besar, kamu boleh bagi 50 gram. Kalau misalnya mau agak kecilan 40, 30. Ini aku mau bikin agak kecilan ya, biar imut, bite size, kan anak-anak suka. Jadi aku kayaknya aku potongnya 35 gram aja. Oke, ini tadi kan udah aku timbang masing-masing 35 gram. Kalau misalnya kamu mau bikin lebih besaran boleh ya, seperti yang aku bilang tadi, mau 50 gram, mau 45 or 55, terserah.
Tapi ya kalau makin banyak, maksudnya makin doughnya makin sedikit ya bikinnya makin banyak, PR-nya makin banyak. Tapi ini biasa anak-anakku suka nih kecil-kecil kayak gini karena enak, bite size. Nah ini tadi udah bagi, jadi kita diamkan dulu sekitar 15 menit biar istirahat dulu doughnya. Capek dia dipotong-potong. Oke, ini tadi udah doughnya sudah istirahat, udah seger dia. Jadi mau kita rounding. Tuh kalau misalnya di rest ya, di istirahat dia jadi lembut banget. Tuh lihat nggak? Nah ini sekarang mau kita rounding, mau kita bulatkan. Kalau besar, kamu bisa kalau doughnya besar, kamu bisa di atas meja kamu ya. Terus udah gitu, ya caranya sama sih, tangannya bentuknya C, nih kayak gini. Terus putar. Tapi karena ini kecil, jadi aku ngerjainnya di tangan aja, lebih gampang. Ya. Kalau rotinya nggak ada isinya, kamu tutupnya nggak usah sampai yang gimana banget lah. Nanti ketika di rounding juga udah ini kok, dia udah rata ketutup. Cuma kalau misalnya kamu kasih isi, nah hati-hati ya, belakangnya harus benar-benar tertutup. Kalau nggak nanti isiannya keluar. Nah, aku biasa kalau lagi proses rounding gini, itu aku udah panasin oven ya di 200 derajat. Nah, ini udah kita rounding. Terus langsung aku taruh di pan. Terus didiamkan sampai dia mengembang 2 kali lipat. Terus kita bake. Harus diolesin gak sih? Kalau mau diolesin boleh, nggak diolesin juga enggak, karena kan aku mau kita kan mau bikin harimau ya, harimau iya, kita mau bikin harimau. Jadi aku mau doughnya tuh kayak warnanya tuh tetap kayak kuning gini, karena kalau misalnya nanti diolesin kan dia jadi coklat tuh, nanti senada sama warna abonnya. Nah ini udah 15 menit, kita lihat ya, ngembangnya udah 2 kali lipat. Nah ini kita masukin ke oven, kita bake 200 derajat, terus udah gitu sekitar 17 menit. Oke? Tuh udah jadi. Nah ini tadi sorry, tadi aku kayaknya salah ngomong. Aku bilang 200 derajat ya di bake-nya. Ini 180. Sorry, aku salah ngomong. 180 terus udah gitu kurang lebih 17 menit ya. Nah, ini lihat deh. Kalau misalnya roti itu nggak dikasih pewarna ya, dia kalau di bake dia akan jadi gini nih, dia akan brown atasnya dengan sendirinya. Nah kalau misalnya diolesin tuh dia kan cantik tuh, mengkilap. Tapi ini aku nggak oles kan tadi, karena kita mau hias pakai si abonnya. Oke, sekarang kita siapin dulu saus untuk olesnya. Terus gitu nanti kita berprakarya. Let's go. Nah untuk bahan-bahan penghiasnya apa aja sih yang kita butuhin?
Ini kita butuh roast seaweed. Seaweed itu nori untuk bikin wajahnya. Kalau misalnya kamu males motong-motong, pakai aja edible pen, nggak masalah. Terus ini aku ada piring kecil, ini nanti untuk taruh mix. Untuk olesannya adalah mayones sama ini susu kental manis. Terus gramasinya adalah susu kental manisnya lebih setengahnya si mayonesnya. Jadi misalnya mayonesnya 20 gram, susu kental manisnya 10 gram. Terserah kamu ya mau bikin sebanyak apa, disesuaikan aja sama sama roti kamu. Terus ini brush untuk oles nanti. Terus tentunya si abonnya ini aku pakai abon ayam pedas, ini enak banget. Terus keju, slice cheese, terus nori puncher. Kalau kamu nggak punya nggak apa-apa, nanti aku ajarin cara potongnya. Terus gunting kecil. Ini aku sebenarnya gunting ini ya, kalau ini sih bentuknya kayak gunting untuk gunting buku, cuman ini emang aku khususin untuk potong-potong nori aku. Terus sama tusuk gigi untuk ambil si norinya. Oke, let's go. Nah, ini yang seperti aku bilang tadi ya, kita mau siapin dulu bahan untuk olesannya. Bahan untuk olesannya itu yang tadi aku udah bilang, kita butuh mayones dan susu kental manis. Perbandingannya setengahnya, pokoknya susu kental manisnya itu setengah dari mayonesnya. Ini sekarang aku pakai, karena rotinya kecil-kecil, kayaknya aku nggak butuh sampai sebanyak itu, jadi aku pakai susu kental manisnya ini cuma 15 gram. Lalu mayonesnya 30 gram. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku boleh kasih suggestion, ini sih kamu ini aja sesuaiin aja sama mayones kamu. Ada mayones tuh yang lebih manis, ada kadang tuh yang kayak lebih asem. Ya, dites rasa aja. Kalau misalnya kayak kira-kira kok rasanya masih dominan asemnya ya gitu, tambahin aja susu kental manisnya. Nah, ini kita ambil satu, terus kayak gitu kita olesin di sekeliling ceritanya sekeliling kepalanya. Nah, abonnya tuh kita jadiin kayak ininya loh, apa sih, rambut si harimaunya. Nih. Tuh,
Tuh, udah mulai kelihatan ya bentuknya. Ini kalau kamu misalnya mau jadiin monyet juga bisa loh. Kalau misalnya mau jadiin monyet, nanti kita kasih telinganya di samping sini. Nah, kejunya ini jadi untuk telinganya. Kalau pilih keju ini slice, itu pilihnya yang kualitasnya bagus ya. Kalau yang kualitasnya bagus itu dia lembut tuh. Nih, lembut banget. Kalau misalnya yang kurang bagus tuh dia keras banget, kaku sekali dan gampang banget keringnya. Jadi kalau misalnya kamu ini kena udara, kamu keluarin gini kena udara, udah dia langsung kering, atasnya tuh kayak langsung mengkerut gitu. Nah, itu that's not good. And also nggak akan cantik kalau misalnya kamu tempelin di makanan kamu. Oke, ini untuk bikin telinganya gimana sih? Nggak perlu bahan khusus, cuma perlu sedotan boba. Jadi ini sedotan boba, kalau misalnya habis minum boba, dicuci lah, disimpan lagi, di reuse, jangan dibuang, save the earth. Ini aku potong sedikit. Nah, terus kita ambil kira-kira kayak kita ambil like 4/5-nya si keju. Tuh, jadi bagian bawahnya tuh kayak masih ada garisnya gitu ya, jangan full bulat. Oke, sekarang kita mau kasih wajah. Kalau misalnya kamu ada nori punch, ini gampang banget ya, udah tinggal di punch aja, muncul deh dia bentuknya. Tuh. Kalau misalnya enggak, potong sendiri. Cuma kalau dipotong sendiri, ya dia kan pasti kan matanya semua nggak mungkin sekecil yang dari si nori punchernya, ya nggak apa-apa. I mean like don't be too hard on yourself. Terus kita bikin hidungnya. Kenapa aku suka banget pakai gunting ini? Karena gunting ini tuh dia kan ujungnya tuh kayak ada lengkungannya gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau potong yang agak curve gitu, agak ngelengkung gitu, dia gampang. Terus kita bikin mulutnya. Oke. Kasih sedikit, diolesin sedikit aja si mayonesnya sedikit di sini, biar ada kayak glue untuk nempelin norinya.
Nah, jadi deh harimau kita. Nih. Tuh, lucu banget ya. Nah, aku akan lanjutin bikin yang lain. Nanti aku tunjukin hasilnya. Ada yang di nori punch, ada yang pakai edible pen juga, oke?
Nih, udah jadi. Tuh, ini kan tadi aku bilang ya aku mau kasih lihat. Nah, ini tuh hasil seaweed nori yang aku potong. Ini, terus ini tadi pakai nori puncher. Nah, yang ini pakai edible pen. Nih edible pennya. Aku paling suka merek ini nih, Americolor. Tuh, lucu banget ya. Nah, ini tuh anak-anak pasti seneng banget, pasti gitu. Dan ini juga bisa jadi aktivitas bareng-bareng sama anak-anak ngerjainnya di rumah. Jadi udahlah nggak usah perfeksionis banget. Kita udah bikinin ini semuanya, terus anak-anak suruh gambar aja mukanya, ya. Nah, oke, semoga suka sama resepnya. Terus I hope you have fun making this. Kita ketemu lagi next time bikin yang lucu-lucu lagi. Bye.